Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di kelas Adi, kelasnya anak-anak Bisman. Kali ini kita lanjutin ya project yang kemarin untuk buat aplikasi akuntansi berbasis Microsoft Excel. Nah, untuk kali ini kita akan coba buat neraca saldo dan setting laporan keuangan. Nah, jadi fokusnya itu satu membuat neraca saldonya, yang kedua setting laporan keuangan ya. Kita masih setting dulu gitu sebelum kita masuk bikin ke fitur laporan keuangannya. Oke, gimana teknisnya? Yuk kita langsung buat aja. Oke, ini aplikasi yang kita buat kemarin ya. Untuk fitur-fiturnya sudah hidup, jurnal sudah ada, terus jurnal sudah ada, ruang bantu juga sudah siap semua. Oke. Lalu hari ini kita fokus ke pembuatan neraca saldo. Oke, bagi kawan-kawan yang di sini ya kemarin masih neraca aja ya. Ini maksudnya neraca saldo. Nah, untuk neraca saldo hari ini buat neraca saldo sama desain laporan keuangannya itu. Oke, untuk neraca saldo pertama kita berangkat dari sini dulu ya, dari neraca saldo. Buatnya cukup mudah. Langkah pertama ya kita hapus dulu fitur-fitur yang ada di sini. Kayak jurnal, terus kartu utang, terus kartu piutang ini kita hapus. Oke, setelah kita hapus bersih, kita langsung buat aja neraca saldo. Neraca saldonya komposisinya ya seperti neraca saldo pada umumnya. Kita ikut neraca saldo awal ya. Oh ya, sebelum kita mulai supaya tulisannya bagus semua, kita bikin bookman aja semua. Bookman old style. Oke. Nah, supaya besarnya juga sama, kita bikin font agak besar 12 karena neraca saldo simple ya. Nah, komposisinya kita mulai nomor akun, nama akun, lalu debit sama kredit. Oke, sudah seperti ini saja. Nomor akun, nama akun, debit dan kredit. Nomor akunnya agak lebar ya. Oke, untuk debit kredit kita ubah jadi accounting ya. Kita blok dulu debit sama kreditnya. Generalnya kita ubah jadi accounting. Oke. Nah, nomor akun sama nama akun sudah cukup. Nah, kita beri pembatas kanan kiri. Kalau saya sukanya pakai kanan kiri ya. Kalau kawan-kawan sukanya pakai full ya nggak apa-apa. Ini nomor akun, nama akun, debit, kredit. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, karena ini kepala neraca saldonya, kita kasih warna ya supaya kelihatan kalau ini kepalanya. Kita ubah file colornya sama warna hurufnya. Oke, kita bikin bold dan juga garis bawah. Nah, supaya ini kan kalau digeser hilang nih kepalanya, kita lakukan fresh pens ya, taruh di bawah kepala neraca ya. Kalau di tempat saya di 9 ya, taruh di 9, masuk ke view, lalu fresh pens, ambil yang fresh pens. Oke, sekarang sudah tidak bergerak. Nah, lakukan hal yang sama untuk ke bawahnya, kayak bikin jurnal waktu itu. Nah, seperti ini aja. Home kita blok, kiri bordernya dan juga kanan kita tarik aja sampai kredit. Oke. Untuk baris kedua kita kasih warna yang tipis, warna ini aja lah. Oke, lalu kita blok. Ingat bloknya 2 range ya, kita tarik ke bawah sesuai kebutuhan neraca saldo kita. Oke, untuk langkah selanjutnya cukup mudah untuk membuat neraca saldo. Di halaman pertama untuk nomor akun kita tulis sama dengan, masuk ke ruang bantu ya, klik nomor akun yang ada di neraca saldo awal, klik di sini, enter. Nah, dia akan ikut sama
akun yang ada di nomor akun yang ada di neraca saldo awal, kita copy lalu kita blok. Setelah kita blok, kita paste, tapi ambil paste yang formulas ya. Oh, tapi kawan-kawan ya, ini harus narik supaya kopinya diambil kopinya kopi utuh. Oke, berhenti di angka 9 ya, kita potong aja. Oke, setelah ini nama akunnya juga alat panel yang sama dengan ambil di ruang bantu, taruh di nama akun, enter. Oke, sini kita tarik ke bawah. Oke, untuk debit kreditnya kita juga ambil sama dengan masuk ke ruang bantu, taruh di debit kredit, tapi yang di saldo ya, jangan yang di sini, yang di ruang bantu yang tengah, tapi yang di saldo. Klik sini, enter, kita tarik ke bawah. Nah, lalu kreditnya pun lakukan hal yang sama, taruh di kredit, klik ruang bantu, taruh saldo yang awal, enter, tarik ke bawah. Oke, kita lebarkan ya, kita sesuaikan. Oke, kalau sudah, kita tinggal tulis totalnya berapa di sini. Kita gunakan rumus sum ya. Sum sama dengan sum buka kurung, sama dengan sum buka kurung, kita blok dari mulai cash in bank ke bawah, tutup kurung, enter. Oke, nah ini nanti akan neraca saldo setelah penyesuaian. Ini sudah jadi NSD ya, neraca saldo setelah penyesuaian ya. Jadi di jurnal kita nanti menginput transaksi keuangan ya, transaksi biasa dan juga transaksi penyesuaian, semuanya masuk ke jurnal umum. Nah, nanti akan diolah secara otomatis di ruang bantu, dan neraca ini akan bergerak juga secara otomatis, akan mengikuti ruang bantu ya, konsepnya seperti itu. Jadi statusnya neraca di sini, neraca saldo di sini, ini neraca saldo setelah disesuaikan. Neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, ini punya UD Prima Desember 2024 ya, UD Prima Desember 2024. Oke. Nah, jadi sudah ya, untuk neraca saldo cukup seperti ini saja. Jadi kita sudah dapat, ketika kita input jurnal nanti kita sudah dapat neraca saldo secara otomatis. Nah, lalu langkah selanjutnya kita ke laporan keuangan ya. Laporan keuangan, kita desain laporan keuangannya. Oke. Untuk langkah pertamanya kita hapus juga ini semua fitur-fitur yang ada di jurnalnya. Sudah terhapus, kita masuk ke insert, kita buka shapes baru karena menunya baru ya, shapes baru, sesuaikan aja ukurannya, klik kanan, edit text, laba rugi, kita ganti hurufnya jadi bookman, rata tengah semua. Oke, untuk shapesnya kita coba atur fillnya no fill, terus outline-nya no outline, tapi tulisannya kita ubah warnanya ya, kita ubah jadi hitam karena supaya terlihat ya, laba rugi. Nah, kita lakukan hal yang sama, dibuat don't move, klik kanan, masuk ke size and properties ya, masuk ke properties, pilih yang don't move or size with cell. Oke, cukup.
setelah itu kita copy saja, copy, paste. Oke, karena kita kebutuhannya 4, kita buat 4 ya. Oke, ini laba rugi, perubahan modal, kita luaskan dikit, terus neraca, terus arus kas. Oke, nah setelah itu kita ratakan di blok semua. Cara ngebloknya bisa ya, kontrol pada keyboard ditahan, kita klik semua. Setelah itu format shapes, masuk ke alignment, top alignment. Oke, kita turunkan dikit bersama-sama. Oke, turun dikit, lalu alihkan lagi distribute horizontal. Oke, di sini sudah siap fitur-fitur laporan keuangannya. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal lakukan hyperlink ya di laporan keuangan. Kita tambah sheet juga, kita lebarkan aja sheet 1, 2, 3. Oke, di pertama di sini kan laba rugi nih, kita tinggal buat perubahan modal. Gini aja, perubahan modal, neraca 2 saya, karena di sini neraca ya, jadi kita harus bikin nama yang beda sama arus kas. Oke, langkah selanjutnya untuk setiap shapes ini kita hiperlinkkan ke sheet yang udah kita buat. Misal di sini ya, di laba rugi kita link display this dokumen, masuk ke laporan keuangan. Jadi ini konsepnya gini ya, karena laba rugi ini yang pertama, maka kita langsung ngelingkan aja ke laporan keuangan. Oke, setelah itu perubahan modal, klik kanan, link, masuk ke perubahan modal. Neraca kita linkkan, klik kanan, link, masuk ke neraca 2 ya. Oke, untuk arus kas juga sama, klik kanan, link, masuk ke arus kas. Oke, kita uji satu-satu. Perubahan modal dia bisa ya. Oke, neraca dia bisa, arus kas bisa. Setelah itu kita hapus sheet tambahan yang tadi sudah kita buat. Klik kanan, delete. Perubahan modal, klik kanan, delete. Untuk arus kas, klik kanan, delete. Nah, setelah itu kita copy laporan keuangannya. Tekan kontrol pada keyboard, shift pada keyboard, klik kiri, geser ke kanan, lepas. Buat 3 ya, sama, kontrol tahan, shift tahan, klik kiri tahan, geser ke kanan, lepas. Oke, kita tinggal ubah namanya, perubahan modal, ini neraca 2, yang ini arus kas. Jadi kita uji rugi, perubahan modal, neraca, sama arus kas. Oke, semuanya hidup ya, tinggal kita bikin interaktif. Kita ubah warnanya aja, ubah jadi bold, garis bawah, sama warnanya kita ubah jadi warna background atau ungu. Ini perubahan modal juga sama, kita blok, kita boldkan, ubah jadi ungu sama garis bawah. Neraca pun sama, kita blok, kita boldkan, garis bawah, kita ubah warna ungu. Arus kas juga sama, kita blok, kita boldkan, garis bawah, sama ubah warna ungu. Oke, ini sudah interaktif ya. Artinya kalau kita klik di sini kan warna ungu sama tebel, artinya kita sedang mengerjakan laba rugi. Kalau di sini, oh ini sedang mengerjakan perubahan modal.
Oh, di sini ini sedang mengerjakan raja. Oh, di sini saya sedang mengerjakan arus kas. Oke, untuk video kali ini cukup lebih mudah ya, karena kita hanya buat 2 poin, raja saldo dan juga laporan keuangan. Nah, nanti untuk sesi pembuatan masing-masing laba rugi, perubahan modal, raja sama arus kas, kita bahas di sesi selanjutnya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah.